Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibadur Rahman. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga (FRINC). Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau lebih menjelaskan secara lebih mendetail apa itu latihan daya tahan kardiorespiratori atau yang disebut juga dengan cardiorespiratory endurance. Yang pertama, pengertian endurance atau daya tahan. Menurut saya, daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami suatu keadaan kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut dan masih memiliki cadangan tenaga untuk kegiatan rutin sehari-hari. Artinya menurut saya, daya tahan itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan suatu aktivitas fisik yang bersifat berat atau yang menguras tenaga dalam jangka waktu yang lama dan juga dalam kurun kemampuan yang maksimal. Sedangkan kata kardiorespiratori adalah berasal dari dua gabungan kata. Yang pertama ada kardiovaskuler dan juga yang kedua adalah respirasi. Kardiovaskuler merupakan sesuatu yang berhubungan dengan denyut jantung dan juga denyut nadi, yang mana denyut jantung sendiri mempunyai arti adalah jumlah denyutan jantung per satuan waktu. Satuan yang biasanya digunakan oleh orang-orang atau lembaga pendidik itu adalah dalam satuan waktu per menit. Denyut jantung didasarkan pada jumlah kontraksi ventrikel yang berada di bilik bawah jantung, sedangkan denyut nadi adalah denyutan arteri dari gelombang darah yang mengalir melalui pembuluh darah sebagai akibat dari denyutan jantung. Sedangkan arti dari respirasi sendiri adalah pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida, yang mana respirasi sendiri berasal dari kata Latin atau bahasa Latin. Yang pertama adalah re yang mempunyai arti lagi, kemudian spirer atau artinya bernafas. Jadi jika diartikan atau digabungkan menjadi satu kata, respirasi merupakan artian kata dari bernafas lagi. Jika digabungkan secara langsung, kebugaran kardiorespiratori atau cardiorespiratory fitness adalah ukuran seberapa baik tubuh yang mampu mengangkut oksigen ke otot-otot selama latihan berkepanjangan, dan seberapa baik otot Anda mampu menyerap dan menggunakan oksigen setelah disampaikan untuk menghasilkan energi atau yang disebut juga dengan ATP melalui respirasi seluler. Sedangkan yang dimaksud dengan cardiorespiratory endurance adalah kemampuan jantung dan kapasitas paru-paru dalam melakukan aktivitas kerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berkepanjangan atau kelelahan yang signifikan. Jadi dengan kata lain ya, kalau misalnya teman-teman melakukan latihan aktivitas fisik yang menguras tenaga dalam jumlah waktu yang lama, namun setelah melakukan itu teman-teman masih memiliki cadangan tenaga yang banyak dan cukup untuk melakukan sehari-hari, maka bisa dikatakan endurance atau cardiorespiratory endurance kalian itu baik. Berikutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi frekuensi pernapasan dari setiap individu. Tentunya kemampuan frekuensi pernapasan setiap individu atau setiap manusia itu tentu berbeda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Yang pertama adalah umur. Teman-teman pasti ada yang bertanya kenapa umur berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan, atau juga lebih dikenal dengan istilah kenapa umur berpengaruh terhadap sistem kardiorespiratory endurance. Perlu diketahui bahwa orang yang umurnya lebih muda, maka kemampuan kardiorespiratorinya jauh lebih baik daripada umur orang yang usianya tidak muda lagi. Karena pada saat umurnya masih muda, seseorang organ-organ tubuhnya atau organ pernapasan itu masih belum terkontaminasi dengan racun-racun atau zat-zat lainnya yang mampu mengganggu frekuensi pernapasan mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang usianya lebih muda, kemampuan organnya jauh lebih baik daripada orang yang mempunyai usia yang jauh lebih tua di atas mereka. Kenapa sistem frekuensi pernapasan dari orang yang lebih tua itu tidak sebagus oleh orang-orang di usia muda? Itu disebabkan karena mungkin
pada usia yang sudah tua itu dahulunya toksik atau zat-zat yang mampu merusak sistem pernapasan atau juga mengganggu sistem pernapasan sudah masuk ke dalam organ pernapasan. Misalnya orang yang usianya 50 tahun tidak sebagus sistem frekuensi pernapasannya dibanding anak 19 tahun, karena mungkin yang usia 50 tahun itu masa mudanya digunakan untuk merokok atau makan makanan yang tidak sehat dan juga mempunyai gaya hidup yang tidak teratur, sehingga bisa dipastikan hal tersebut adalah dapat memicu masuknya racun atau zat-zat lainnya yang mampu mempengaruhi organ pernapasan mereka, sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang lebih muda usianya tentu mempunyai frekuensi pernapasan yang lebih baik dibandingkan orang yang mempunyai usia di atas mereka. Yang kedua adalah jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin mempengaruhi frekuensi pernapasan? Karena dapat dilihat atau dapat diketahui bahwa laki-laki itu jauh lebih sempurna frekuensi pernapasannya dibanding perempuan. Hal itu disebabkan oleh ukuran rongga dada atau paru-parunya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, yaitu lebih besar dari punyanya laki-laki. Hal itulah yang menyebabkan olahraga lazimnya itu dilakukan oleh kaum laki-laki. Perlu juga diketahui dalam kehidupan sehari-hari tenaga yang dikeluarkan oleh laki-laki jauh lebih besar atau jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dikeluarkan oleh perempuan. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Kenapa suhu tubuh mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia? Perlu diketahui pada saat kita olahraga, misalnya kita olahraga pada jam 12 siang, maka itu adalah waktu yang panas-panasnya. Seandainya kita melakukan olahraga pada jam tersebut, maka kita akan kesulitan atau tubuh kita akan kesulitan melakukan sirkulasi udara atau pertukaran udara agar bisa menyempurnakan dan menyeimbangkan antara yang di luar dan di dalam. Jika kita melakukan olahraga pada jam 12 siang, maka hal itu akan menjadi penghambat bagi tubuh untuk melakukan sirkulasi udara, karena pada saat tersebut jam 12 merupakan waktu yang panas dan akan berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan atau kardiorespiratori. Yang keempat adalah posisi tubuh. Alasan posisi tubuh berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Biasanya pada saat kita melakukan olahraga, jika kita tidak melakukan prosedur gerakan yang benar, maka akan terjadi penghambatan pernapasan. Misalnya pada saat kita melakukan olahraga tertentu, apabila kita tidak melakukannya dengan benar, maka gerakan tersebut bisa mengganggu pernapasan kita atau bahkan kita tidak bisa bernafas pada saat kita melakukan gerakan tersebut. Jadi posisi tubuh juga penting terhadap pengaruh frekuensi pernapasan. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir yaitu kegiatan tubuh. Kenapa kegiatan tubuh menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Karena kebiasaan tubuh dalam melakukan aktivitas itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Jika kegiatan tubuh kita atau aktivitas tubuh kita itu dibiasakan melakukan aktivitas yang berat, yang menguras fisik, maka jika kita melakukan latihan daya tahan kardiorespiratori, maka tubuh kita sudah terbiasa, jadi akan melakukannya dengan baik dan benar tanpa ada halangan.